Coba bayangin hidup lo tanpa sosial media. Kayaknya hidup lo akan sepi banget tanpa sosmed. Lo jadi nggak tahu teman-teman lo lagi ngapain, lo nggak bisa ngomentarin foto-foto orang. Oh my god, sepi banget hidup lo. Tapi nih, meskipun hidup lo akan sepi tanpa sosial media, gua rasa hidup lo akan lebih bahagia. Kenapa? Karena lo akan ngerasa lebih cukup. Maksudnya gimana nih? Nah, makanya di video ini lo akan belajar beberapa hal. Lo akan tahu kenapa sosial media membuat lo terus-menerus merasa nggak cukup cantik, nggak cukup ganteng, nggak cukup kaya, dan gimana caranya kita bisa mengatasinya. Stay tune terus, tonton sampai habis karena akan seru banget episode hari ini. Gue yakin lo seenggaknya punya minimal satu akun media sosial, atau bahkan punya banyak di berbagai platform. Gue ngomong gitu bukannya tanpa alasan juga. Media sosial emang sekarang itu udah masif banget. Dari data Smart Insight, bulan Februari 2019 aja nih, pengguna media sosial di seluruh dunia itu terhitung udah sampai 3,2 miliar pengguna, atau yaitu sekitar 46% dari populasi dunia. Nah, Indonesia sendiri emang sekarang ini ada di peringkat kelima pengguna sosial media terbanyak. Ya ini sebenarnya ada hubungan juga bahwa orang Indonesia itu sebanyak itu, jadi you have to think about it. Ya oke lah, sekarang sosial media udah masif banget. Nah, selain itu tapi juga sosial media udah jadi hal yang penting banget juga buat kita. Lo literally bisa berhubungan dengan nyaris siapapun dimanapun lo dan dia berada. Udah nggak aneh lagi gitu kalau lo tiba-tiba bisa say hi sama teman-teman SD lo yang bahkan lo udah nggak tahu mereka di mana, atau bahkan kenalan sama orang Brazil, let's say, yang lo sebelumnya nggak kenal sama sekali. At one point bahkan kita butuh media sosial bahkan untuk mendukung karir dan kehidupan kita. Contohnya kita pakai LinkedIn untuk cari magang. Atau misalnya lo pakai satu platform untuk nyari donasi, let's say. This is social media and this is the world we know today. Kita udah sangat terbiasa dengan itu. Tapi bukan berarti media sosial ini bebas dari dampak negatif. Di beberapa video sebelumnya gue juga sempat bahas soal gadget addiction dan social media addiction. Tapi di video ini kita nggak mau bahas yang itu lagi. Itu udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Sebenarnya nih, ada lagi nih satu hal yang belum pernah kita bahas soal dampak buruk media sosial. Kita sering banget ngelakuin ini, ngebanding-bandingin diri dengan orang lain. Atau bahasa ilmiahnya adalah social comparison. Social comparison ini apa, Vic? Nah, social comparison adalah proses seseorang menilai hal-hal yang ada dan dimiliki di dalam dirinya dengan orang atau grup lain. Ketika lo scrolling di IG dan bilang dalam hati, gila, nih orang asik banget ya hidupnya, nggak kayak gue. Atau justru mungkin lo merendahkan orang itu kayak, alah nih orang hidupnya gini-gini mulu, get a life lah kayak gue. Nah, itu berarti lo lagi melakukan social comparison. Kenapa ngebandingin diri dengan orang lain itu bisa jadi buruk, Vic? Pertanyaannya. Nah, ini simpelnya karena ada orang yang ketika membandingkan diri mereka dengan orang lain, mereka malah jadi nggak pede. Self-esteem mereka anjlok. Ya kalau gitu gue tinggal nggak bandingin diri sendiri nggak sih, Vic? Gampang banget dong gue kayak gitu. Oh, nggak secepat itu, Ferguson. Nah, ada sebuah studi dari Mas Weiser dan kawan-kawan pada tahun 2006 nih. Dan mereka bilang bahwa social comparison itu otomatis. Ketika lo buka sosmed, lo akan secara otomatis ngebandingin diri lo dengan orang lain. Mau lo suka apa enggak, lo sadar apa enggak. Jadinya makin sering lo ngebuka media sosial, makin sering lo ngebandingin diri lo sendiri ke orang lain. Dan sialnya, studi dari White dan kawan-kawan tahun 2006 juga menunjukkan kalau orang terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, orang itu akan lebih rentan terhadap rasa iri, bersalah, dan dia jadi penuh penyesalan. Kenapa gua nggak melakukan ini dulu? Kenapa gua nggak melakukan itu dulu? Dan bukan itu aja, orang-orang ini juga akan lebih beresiko untuk lebih sering berbohong, menyalahkan orang lain, dan gak puas dengan kehidupannya. Jadi pertanyaannya, are we doomed because of social media? Apakah generasi sekarang akan jadi generasi menyedihkan, iri, dan dengki karena platform gratisan tempat pajang tulisan atau foto itu? I will say no to that. Social comparison adalah hal yang kita lakukan secara otomatis ya udah, kalau buat itu susah lah kita buat ngapa-ngapain. Tapi kita bisa meminimalisasi dampaknya. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya supaya social comparison yang kita lakukan nggak jadi berdampak senegatif itu. Nah, oleh karenanya gue mau ngasih tips nih gimana caranya supaya lo bisa mengurangi dampak negatif dari social comparison. We have to start with our mind. Yang pertama, self-knowledge is a must.
Salah satu penyebab kenapa ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain itu bisa jadi jelek adalah because you're unsure about yourself. Kalau lo nggak yakin sama stance lo di dunia, lo nggak kenal sama diri lo nggak yakin mau ngapain, nggak yakin apa kalau bisa berhasil, atau bahkan lo nggak yakin kalau lo berhak berhasil, lo ada PR besar banget buat mengenal diri sendiri. Kenapa? Karena bayangin, setiap lo ngeliat kehidupan orang lain yang lebih baik dari lo, yang berbeda dari lo, you will question yourself. Apakah gue udah di karir yang bener ya? Atau gue harusnya berkarir kayak akun X di YouTube? Apa cara belajar gue udah bener ya? Atau sebenarnya gue butuh belajar seperti ini? Kenapa sih pacar gue nggak kayak gitu? Am I a bad boyfriend? Dan ketika lo bertanya ke diri lo sendiri tanpa self-knowledge yang kuat, you become unsure with yourself. Ya basically karena lo nggak kenal sama diri lo. Ketika lo benar-benar tahu sama diri lo tahu apa yang bisa memotivasi lo tahu kapan lo bisa berfungsi paling optimal, harusnya lo tahu apa yang terbaik buat lo. Bahkan walaupun lo belum sampai ke keadaan ideal tersebut, you will be okay with it karena seenggaknya lo tahu lo harus kemana. Jadi coba mulai pikirin dari sekarang, siapa diri lo sebenarnya. Kita pernah bahas soal mengenal diri sendiri juga tuh di video lain. Linknya akan gua taruh di description box deh. Nah, tips yang kedua adalah you have to know your emotions. Kenalin perasaan lo. Kalau mood lo lagi buruk dan lo lagi ngedown, jangan lama-lama buka media sosial. Atau bahkan jangan buka media sosial sama sekali. Ngebuka sosmed pas lo bete dan ngedown will make you feel worse. Teman gue banyak nih yang kalau mereka lagi down, mereka nggak buka media sosial sama sekali. Bahkan sampai uninstall media sosial. Mereka uninstall Instagram, mereka uninstall YouTube, dan lain-lain. Dan buat gue itu adalah hal yang keren. Karena mereka lebih mengutamakan kesehatan mental diri sendiri daripada takut tertinggal berita atau tren. Karena lo harus mikir kayak gini. Ketika lo lagi down, ketika lo lagi sedih, pemikiran lo akan jadi negatif. Lo membandingkan diri lo dengan orang lain, lo akan jadi tambah down. Karena lo akan mengambil hanya hal yang negatifnya saja. Negatif tentang lo. Oh, gue kurang. Oh, gue belum sampai ke situ. Oh, masih lama gue sampai ke situ. Dan akhirnya jadi lingkaran setan. Lo akan tambah ngedown, lo lihat lagi, lo tambah ngedown lagi. Jangan jadi kayak gitu. Nah, tips yang nomor 3, lo harus sadari juga bahwa social media is a stage. Dan apa yang orang-orang lakukan ketika di atas panggung, they act. Mereka berakting. Mereka akan bawa persona mereka yang paling kece, aksesoris mereka yang paling mahal, baju paling bagus, dan lain sebagainya. They will look their best. Tapi, apakah seluruh hidup mereka sebenarnya kayak gitu? Enggak. Ingat selalu kalau setiap orang itu pasti punya ups and downs di kehidupan mereka. Dan apa yang mereka tampilkan di media sosial is not 100% their lives. Kita hanya melihat sekitar 20% dari kehidupan dia. Media sosial emang ajang kita untuk menaruh diri kita di dunia. Sehingga ya wajar aja kita mau kelihatan our best di internet. Gue pernah bahas juga isu ini di podcast 1%. Judulnya Cara Mengatasi Rasa Minder kalau nggak salah. Coba aja search di Spotify 1% Audio Insight. Gambarannya akan lebih jelas lah kalau di situ. Nah, itu yang ketiga tuh. Yang keempat adalah ingat bahwa setiap orang punya waktu mereka masing-masing. Jadi fokuslah untuk mengembangkan diri lo sendiri. Karena intinya, membandingkan diri dengan orang lain itu nggak adil men buat diri lo. Lo dan orang yang lo bandingin ke lo itu dibesarkan secara berbeda. Hidup di lingkungan yang berbeda. Punya bakat dan kemampuan yang beda juga. Punya kesempatan-kesempatan yang berbeda juga. Terus lo ngebandingin kesuksesan lo sama orang lain. It doesn't make any sense. Satu-satunya perbandingan yang adil yang lo bisa lakuin adalah ke diri lo sendiri. Apakah lo lebih baik dari diri lo kemarin, tahun lalu? Apa lo lebih rajin dari diri lo bulan lalu? Kalau iya, berarti lo berprogres. Dan salah satu hal yang paling ngebantu lo berkembang dan berproses adalah seorang mentor. Orang yang bisa ngasih saran, tips, dan bisa berdiskusi sama lo soal gimana sih caranya lo bisa keluar dari masalah yang lo punya sekarang. Termasuk kerasa minder dari kebanyakan ngebandingin diri sama orang lain. I know it well. Minder itu gak enak. Lo ngerasa payah, ngerasa apapun yang lo lakuin itu gak ada artinya. Dan lo jadi peka banget gitu sama kritikan orang. Gua pernah merasakan hal-hal ini. Rasanya kayak lo gak percaya lagi sama diri lo sendiri. Lo gak percaya kalau lo bisa ngelakuin hal yang berarti. Kayak contohnya lo gak percaya kalau lo akan diterima waktu ngelamar kerja. Lo gak percaya bahwa orang tua lo sayang sama lo dan lain sebagainya. Banyak orang ngerasain ini. Tapi mereka nggak punya sosok yang bisa ngasih mereka jalan keluar. Ngasih tahu step by step apa yang dibutuhin sih sebenarnya buat gak minder lagi. Atau bahkan sesimpel bilang ke diri mereka sendiri bahwa enggak, you're actually really awesome. Dan karena mereka nggak punya itu, mereka akhirnya terjebak. Kepikiran terus bahwa mereka nggak cukup cantik, nggak cukup kaya, nggak cukup kompeten. Bahkan sampai ke bawah mimpi. Gue banyak ketemu kasus yang kayak gini.
Kalau lo ngerasain hal ini, lo butuh online mentoring, lo butuh seorang mentor, lo butuh sosok itu. Lewat online mentoring, lo bisa diskusi sama mentor yang kompeten di bidangnya. Soal apa? Soal masalah lo, termasuk kalau misalnya lo terus-terusan ngerasa minder, nggak percaya sama diri lo sendiri. Lo akan diajak buat lebih mengenal diri lo sendiri dan dituntun juga gimana caranya supaya lo bisa menerima hal tersebut, menerima kelebihan lo, menerima kekurangan lo, menerima masalah lo kalau misalnya lo pernah menghadapi hal-hal yang lo sangat sesalin. Tapi yang gue juga harus bilang ke diri lo adalah it's up to you. Apakah lo mau melangkah untuk merasa cukup keesokan harinya? Dan online mentoring ada untuk itu. Untuk memfasilitasi lo, membantu lo untuk merasa cukup dengan kehidupan lo. Gue akan taruh link pendaftarannya di description. Dan yang terakhir, ingat juga kalau jumlah likes di Instagram ataupun retweet di Twitter, it doesn't define you. You are your own amazing person. Gua Vicky, see you in the next video.